Oke, kembali lagi di podcast Let's Talk About. Nah, kebetulan hari ini kita pengen ngomongin, kami sudah kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa. Kalau virus Omicron di sini kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Waduh, udah break ya? Udah break tiba-tiba, belum masuk. Lupa pakai masker. Masker. Terus gimana kalau makan? Ya dimakan sama maskernya. Tahunya dari mana Omicron ini? Jadi kita nggak tahu, harus Nah, ini perlunya dan pentingnya jangan dulu putus sama pacarnya biar nggak galau dulu gitu. Iya. Jadi ada yang Tuh, 2, 3, ya. Selamat datang kembali kawan-kawan semua di podcast Let's Talk About, podcast dari PKBI Kalimantan Tengah. Nah, kebetulan hari ini kita pengen ngomongin Let's Talk About tentang apa. Nah, sebelum kita masuk ke situ, perkenalin, aku Najib. Aku yang bakalan mandu nggak juga, nemenin nggak juga, ya jadi teman ngobrol teman-teman aja di podcast kali ini dengan pembahasan tentang Omicron. Kalau nggak salah kita misalnya dulu tahu tentang COVID kawan-kawan ya. COVID itu awal mulanya 2020 bulan Maret, itu tiba-tiba sekolah, Maret atau April lah, aku lupa juga. Sekolah itu libur, kuliah juga 2 minggu. 2 minggu ternyata jadi 2 tahun, luar biasa. Jadi 2 tahun. Nah, setelah 2020, 2021, dan 2022 kita menghadapi pandemi jilid 2, ternyata muncul varian baru. Setelah sebelumnya COVID yang kita tahu itu munculnya di Cina, nah, varian baru ini dia muncul dari tempat lain dan dengan nama baru yang agak berbeda juga ciri khasnya dengan COVID. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang Omicron pada podcast Let's Talk About kali ini, kami sudah kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa. Di sini ada Dr. Muhammad Fitrianto Loksono, MSI. Halo dokter. Halo. Ya. Dokter Fitri dipanggilnya apa nih dok? Terserah. Ya udah, tadi udah panggil dokter Fitri, nanya lagi kan. Oke. Jadi dokter Fitri ini adalah expert tentang bidang kesehatan dan sebagainya dok ya. Siap. Saat ini kesehariannya gimana dok? Sehariannya saya bekerja di PKB dan juga punya praktek mandiri. Itu selain saya juga ada organisasi lain juga tentang kesehatan juga. Ada organisasi memang untuk dunia kesehatan. Nah, jadi dokter Fitri ini memang sudah malang melintang lah ya dok ya dalam dunia masalah kesehatan. Nah, hari ini bakalan jadi teman ngobrol Najib di podcast Let's Talk About kali ini untuk membahas tentang Omicron. Nah, untuk mengetahui lebih banyak dan lebih dalam mengenai Omicron, nggak perlu lama-lama lagi deh. Saya lemparin aja kali ya ke dokter Fitri. Saya lepas tangan. Saya tanya, Omicron ini siapa mas ya? Kemarin itu tantenya ada nggak? Itu ada kayaknya, langsung omnya aja. Si Iklan kan, tetangga main bola waktu masih kecil dulu. Jadi virus varian Omicron ini gimana sih dok? Bedanya sama COVID yang Alpha, Delta, bla 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 dulu kita tahu sejak awal 2020 itu? Bedanya apa dengan Omicron ini dan usul-usulnya dari mana? Kalau COVID kan orang tahunya dari Cina ya. Nah, ya Wuhan itu. Kalau Omicron apakah tetangganya Wuhan gitu kan? Silakan dok. Dari virus awal dari mana itu virus alpha, terus menjadi virus delta, gitu kan. Terus sekarang omicron. Nah, kalau kita takutkan kemarin virus delta. Dan virus delta ini penyebarannya sangat cepat dan juga hilang membaur. Itu yang paling khas dari virus delta. Kalau virus omicron di sini kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Aduh, udah break ya? Udah break tiba-tiba, belum masuk. Baru opening. Kan santai mas. Saya kira tidak bisa mencium karena Delta, ternyata karena cuma dianggap teman saja. betul. Jadi sebenarnya virus omicron ini hasil mutasi ya. Pertama kali di Afrika Selatan sekitar bulan November di situ awalnya, dan kita alhamdulillah waktu itu kita sudah tahun kemarin sudah dari pertengahan tahun sudah Indonesia gencar-gencarnya untuk vaksinasi dari yang pertama, kedua, dan juga bahkan medis pun dari awal dari tahun 2021 ya.
kami medis duluan. Karena kami memang garda terdepan dan jangan sampai kita kolaps, terutama medis semuanya. Dan varian yang paling bahaya ini ya varian Delta. Menurut saya di situ. Kalau Omicron di sini gejalanya sih seperti flu biasa. Terus banyak yang tanya, banyak yang panik, dan itu pasti ada masalah kepanikan. Jadi yang bikin orang bermasalah terutama meninggal ini bukan karena virusnya, tapi karena kepanikan. Paniknya ya. Karena panik, akhirnya timbul stres, depresi, mengurung diri itu. Terus Kayak patah hati gitu. asik. Jadi ingat mantan. Aduh. Mantan cowoknya. Aduh. Jadi pada saat kita stres, panik, makanya yang penting itu bagaimana kita mengendalikan stres pada saat terjadi sesuatu, terutama penyakit. Dan kebanyakan masyarakat ini terima itu mentah dan mencari di Google, mencari informasi, akhirnya varian ini akhirnya menjadi mereka panik. Akhirnya pada saat panik stres akhirnya pada saat stres itu hormonnya jadi drop. Akhirnya pada saat panik stres akhirnya pada saat stres itu hormonnya jadi drop. Hormon imunitas kita jadi turun. Pada saat imunitas turun, namanya virus apapun itu mengejar imunitas. Kalau imun turun ya kita pasti daya tahan tubuhnya turun. Pas saat daya tahan tubuh turun, kita pasti lagi stres, daya tahan tubuh turun, nafsu makan berkurang gitu kan. Terus kurang tidur, mikir kan, begadang, akhirnya drop, meninggal. Itu kan. Yang ditakutkan itu stresnya. Jadi yang pertama kali pada saat kita mendengar tentang virus COVID, yang pasti kita sudah prepare, bahwasanya kita sudah benar-benar tahu ini virus ini sebenarnya bisa diinaktifkan gitu loh. Bisa dicegah. Yang paling kita takutkan cegah jangan sampai virus masuk hidung sama mulut. Jangan sampai sok bahayaan, wah mulut terbuka, hidung terbuka, deket kita orang terkena virus gitu. Waduh. Gak usah lah virus Omicron ya, kita terus batuk pilek aja biasa ya, virus influenza biasa. Kalau ruangannya tertutup, terus kita ngobrol tanpa masker ya kemungkinan untuk tersebarnya luas. Jadi bayangannya itu virus ini itu sekitar 1 meter, itu karena dia bentuknya droplet. Droplet itu dia akan turun, jatuh ke permukaan. Beda kayak bau rokok. Kalau rokok itu kan dia ngikut aliran udara. Apa ya? Terdispersi ya. Ya terdispersi dan itu bisa 10 meter pun orang merokok kita masih bisa membau. Lagi virus ini cuma 1,5 meter aja sudah turun ya ke permukaan. Kecuali ada angin ribut ya. Jadi anginnya nyari ribut ya. Ya ada angin kenceng gitu. Makanya itu yang membuat kalau udah turun ke permukaan, makanya biasakan kita cuci tangan pakai sabun. Virus ini mati. Jadi virus COVID-19 ini itu kelemahannya dia mempunyai selubung protein. Selubung ini mudah terintegrasi, mudah rusak, mudah robek lah. Si selubung virus ini kalau kita mencuci tangan apapun dicuci pakai sabun selama 20 detik. Makanya benar-benar kalau memang mencuci tangan ya 20 detik. Jangan utuk 5 detik, nggak mati virusnya di situ. Nah, itu nggak cuci tangan tuh, nyelup pakai sabun ya. Iya. Jadi pakai sabun. Jadi matinya dia pakai sabun. Jangan lupa 20 detik. Kalau nggak sempat 20 detik ya udah semprot pakai alkohol atau oleskan pakai alkohol 70%. Dia mudah rusak selubungnya. Pakai anggur merah bisa, Dok? Kurang itu kan cuma 3%. Oh, 3% doang ya. Sampai apal. Biasa jualan, Mas. Dan yang ketiga itu larutan klorin. Ya, kita tahu kan, saya nggak mungkin sebut merek dagang di sini karena saya tidak dibayar pabriknya. Dan tidak ada sponsor ya. Sponsor nggak ada. Ini memang benar-benar pure. Kita ngomong apa nih? Larutan klorin. Dan larutan klorin ini baunya kan khas. Itu 1:10. Mau ngepel, mau ngelap-ngelap, dicampur larutan klorinnya 1, airnya 10. Itu dibiasakan. Jadi virus ini mati, inaktif itu. Terus yang ketiga ya, jangan lupa pakai masker. Masker. Terus gimana kalau makan? Ya dimakan sama maskernya. Di situ.
Kalau pengen tahu lebih dalam lagi nanti kita akan ikuti yang setelah yang satu ini. Udah dipotong udah dipotong sendiri ini. Udah panas belum itu? Belum. Soalnya ini hostnya bingung mau nanya apa. Memantau aja, siapa tahu kan sudah terjawab gitu dok, Iya, pertanyaan-pertanyaannya. Ini belum terjawab sebenarnya dok, ada akibat atau komplikasi dari Omikron tadi udah atau belum dok? Belum. Nah, belum kan? Belum. Nggak salah berarti. Ya namanya infeksi ya, infeksi kalau memang kita telat ngobati ya pasti paru-parunya akan terinfeksi, pneumonia, bronkopneumonia, rusak paru-parunya kalau telat. Kalau paru-parunya rusak berarti sistem untuk kita bernafasnya susah, bermasalah. Akhirnya dicek saturasi oksigennya kurang. Nah, itu yang menyebabkan orang meninggalnya di situ. Apabila telat, Komplikasi ya dok ya. komplikasinya terutama di paru-paru. Di situ. Makanya kalau memang taunya dari mana Omikron ini? Sebenarnya kita nggak tahu, harus dicek swab gitu loh. Swab antigen ya dok, yang paling minimal ya. Minimal antigen, karena antigen sudah 95%. Jadi saya nggak pernah nemukan kasus antigen positif, PCR negatif. Kalau udah positif pasti PCR-nya Pasti PCR-nya positif juga ya dok. Kalau negatif kemungkinan bisa positif. Kenapa? Karena kalau negatif ini satu tergantung yang men-swab. Bahan materi genetik lendirnya itu apakah cukup? Ada yang men-swab itu kadang cuma belum sampai ke dalam, belum diputer sampai 10-11 kali sampai pengar hidung. Itu materi genetik lendirnya cukup, itu akurat. Makanya ada yang wah enak di sana, di lab sana aja nggak sakit gitu. Ini pengalaman pribadi saya dok. Iya. Di sini nggak sakit di Palangkaraya ini. Waktu mau ke Jawa. Iya, betul. Di Jawa itu sakit sudah 1-2 lagi digoreng mereka sakit. Karena dia perlu lendir yang memang banyak. Aduh. Jadi bahannya sakit. itu bahannya memang banyak. Jadi komposisi dengan reagennya, bahan kimianya pas. Makanya negatifnya hati-hati kalau nggak sakit itu. Dan namanya digosok kan, lendirnya digosok di mukosa hidung dalam ini, dan memang sakit di situ kan. Itu sampai ada yang viral dok, yang anak kecil Ya, yang ya. Itu kayaknya kebutuhan konten ya. Itu kayaknya kebutuhan konten pada puwaksa kayak gitu. kasihan. Masya Allah, itu kalau bener-bener di hidung ini kan banyak pembuluh darah loh. Iya. Kalau orang nggak pengalaman terus jadikan konten mimisan itu beres loh. Karena kan ada orang yang peka ya, demam sedikit mimisan itu kan. Kayak kamu kan ya, kayak jauh sama pacarnya centang satu mimisen. Oh enggak gitu ya? Enggak sampai kayak gitu dok. Berarti sama cowoknya. Mimisannya mata doang. Air mata tapi. Jadi memang yang paling banyak ini ya, jadi pasien-pasien ini naik, untuk terutama pasien-pasien ini ya nggak naik secara signifikan tinggi sekali kayak varian Delta ya. Cuma mungkin kita sudah vaksinasi di Indonesia sudah hampir 80% kan, di Indonesia kita tinggal anak-anak aja kan selama ini. Jadi kita sudah mempunyai imun. Yang banyak ditanyakan itu kenapa kok kita harus booster? Ayo. Menurut sampean kenapa kok perlu booster? Karena untuk bahasanya booster itu untuk membantu dok. Menambah perlindungan gitu. Memperkuat ya. Bos namanya aja booster gitu kan. Iya, kalau father bapak ya. Iya, jadi booster Berarti boosternya bisa sampai 10 kali dok, biar tambah kuat lagi. Iya. Kita tunggu surat edaran dari Kemenkes ya. Jadi booster itu kita ini tidak tahu si virus ini, kita sudah vaksin pertama, kedua, itu kan masih diteliti loh. Ternyata setelah 6 bulan kita pakai vaksin itu imunitas si varian COVID di dalam tubuh kita itu menurun, imun kita menurut penelitian, dan sekarang juga masih diteliti. Makanya tunggu 6 bulan setelah itu di booster karena memang antibodinya turun. Nah, booster ini analoginya gini, kalau saya jelaskan ke pasien itu simpelnya gini. Si COVID datanglah, COVID virus alpha, virus delta, kita disuntik lah dengan jenis varian berbagai suntikan vaksinasi ya, pakai Sinovac, pakai Moderna, pakai Pfizer, pakai AstraZeneca. Nah, kita ini istilahnya kalau kita ini polisi atau tentara, kita ini membawa M16 gitu. Nah, kalau di booster, nah kalau ada varian baru, kita nggak tahu si virus COVID ini jangan-jangan bawa tank gitu loh. Aduh, berat ya. Makanya perlu di booster. Tambahan Tujuan, ya dok ya. tambahan amunisi lah. Baju baja dok. Ya, kalau kita
kalau kita main game itu tambahan amunisi, kita bawa rudal gitu loh. Di situlah kalau si virus, Nuklir ya. kalau virusnya bawa bom nanas, kita bawa ketapel lah selesai tuh, gitu. Jadi pasien itu mudah dianalogikan dengan bahasa-bahasa yang mereka bisa terima. Jadi ya kita harus siap. Nih booster ini tujuannya kita punya rudal atau pesawat tempur. Jadi kalau si virus COVID ini tiba-tiba bawa ranjau, bawa tank, ya siap pesawat tempurnya ngebom gitu. Jangan sampai peralatan dia lebih, karena si virus ini mudah mengingat musuhnya gitu. Jadi kita harus siap dengan pesawat tempur yang lebih kuat lagi. Makanya Memorinya gede ya Dok ya untuk ingatnya. Iya. 5 terabyte itu. Asal jangan mantan diingat. Aduh. itu yang jadi. Kalau bisa dihapus ya. Jadi pasien-pasien ini mudah dianalogikan, apalagi yang booster ini virusnya memang bukan virus yang inaktif ya, virus hidup dan biasanya agak ngilu kalau memang sudah vaksin, dan mau nggak mau harus divaksin gitu. Karena kita harus punya, ya pernah main game tuh Mas ya Pernah. kayak itu ya kan, ditambahkan senjatanya, ditambah ting Ya. ting ting, bintang-bintangnya ditambah, disitulah analoginya gitu. Berarti itu pentingnya booster ya Dok ya, karena sekalipun udah vaksin tapi tetap kemungkinan bahwa Omikron itu sendiri bisa memperkuat dirinya untuk nyerang kita pun Bisa, ada gitu ya. karena kan kita banyak viral di sosial media, kita nih vaksin karena nggak bisa masuk mall gitu kan, nggak bisa naik pesawat. Tolong jangan di situ dianalogikan, tapi kita sendiri harus statusnya lengkap gitu loh. Kita harus statusnya, misilnya harus lengkap. Lah si virusnya aja bawa bom, bawa rudal kok, kita cuma bawa ketapel, bawa bambu runcing ya. Ya mungkin ya Realistis lah ya. iya, jadi realistis saja kan, bahwasanya kita harus lebih amunisinya kuat. Pada saat, makanya kenapa kok orang-orang ini meninggal akhirnya kan, ya karena stres tadi atau ada penyakit yang komorbid. Makanya disarankan kalau punya penyakit komorbid itu konsul ke dokter, jangan menghakimi dirinya. Saya nggak bisa nih divaksin, kebanyakan itu saya nggak bisa nih divaksin, punya asma, saya nggak bisa punya gula. Loh ada dokternya kok. Jadi konsul sama ahlinya, Anda ini layak atau enggak. Malah kalau kasus-kasus yang komorbid itu punya tekanan darah tinggi, gula, kalau nggak divaksin itu kalau malah kena itu malah cepet gitu loh, Lebih Dok ya. lebih bermasalah, lebih imunnya turun, kondisinya drop. Yang malah kebalik pola pikir teman-teman di masyarakat itu, malah kebalik, malah orang-orang lansia terus punya tekanan darah tinggi, kencing manis, terus punya penyakit kanker, itu malah mereka takut untuk vaksin. Sebenarnya konsepnya nggak di situ. Malah sekarang kan karena kita mikir lama, sekarang vaksin Sinovac kan tidak disarankan untuk dewasa. Jadi sekarang heterolog kasus pemberian vaksinnya heterolog. Jadi yang Sinovac ini khusus untuk anak-anak 1-2 ya, maksudnya heterolog di sini. Kalau vaksin pertama Mas Najibnya kemarin pakai Sinovac, terus sekarang belum vaksin kedua, ya adanya apa ya itu yang disuntikkan. Sebenarnya nggak masalah, namanya imun kok. Nggak masalah ya Mas ya? Nggak Dok ya? masalah. Waduh. Tahu gitu kemarin saya AstraZeneca yang keduanya. Iya, kamu keburu-buru sih lo. Keburu yang Sinovac kemarin. Astra susah carinya Astra. Susah ya. Astra susah. Soalnya kan kalau Sinovac nggak bisa keluar negeri ya? Belum. Belum bisa ya, belum bisa. Padahal kan pengen gitu kan. Iya. AstraZeneca seharusnya. Iya, tapi kayaknya luar negeri nggak nerima dirimu deh. Aduh berat. udah di ban ya? Enggak. Maksud mau kemana Mas, ke luar negeri Mas? Kepengennya aja. Siapa tahu kan ada keperluan mendesak gitu kan Mas. Visa aja belum punya. Udah hangus kemarin Mas. Aduh. Jadi kebetulan karena waktu kita podcast itu nggak bisa lama-lama juga Dok. Bukan nggak bisa lama-lama sih, orang bosen nontonnya. Oh iya betul. Karena saya pun realistis gitu. Kalau udah 5 menit aja di YouTube itu udah ngebosenin sebenarnya. Iya betul. Jadi untuk podcast Let's Talk About Omicron kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Kalau nggak tahu ntar diupload sama admin di mana. Atau langsung hubungi Dokter Fitri, bisa juga konsultasi ataupun datang ke klinik Dokter Fitri ataupun ke rumah kesehatan reproduksi di PKB Kalimantan Tengah. Ya, langsung di Japri Miminnya aja. Ya, Japri Mimin aja ya. Siapa tahu kan Miminnya ganteng atau Ya, cantik betul, gitu kan. betul. Di bawah sini. Ini udah pas nggak? Jangan lupa subscribe, follow, dan like. Nanti pertanyaan terbaiknya dapat Silver Queen ya. Bisa nanti di Japri Miminnya. Aduh.
Ya, jadi kalau kita ambil poin-poin tadi yang udah disampaikan Dr. Fitri, diantaranya adalah yang paling utama dan tidak lupa selalu adalah tentang cuci tangan dan juga menggunakan masker. Ini jangan sampai lupa, guys. Kawan-kawan jangan sampai lupa karena apa? Pentingnya menggunakan masker adalah menjaga aku dan kamu. Asik. Asik. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, gitu kan? Aduh. Karena kita yang bermasalah gitu ternyata. Dan juga jangan lupa cuci tangan karena tadi kata Dr. Fitri juga bahwa Pakai sabun. ya pakai sabun karena ini droplet, kita nggak tahu nyentuh apa-apa kan, ada droplet yang kita tidak tahu gitu kan. Sehingga penting untuk selalu mencuci tangan gini kan. Ini anak-anak asrama, anak-anak cowok jangan lupa cuci tangan ya. Iya, terus Karena ceweknya penting. juga penting dong. Masa cowok doang? Ya yang cewek juga gitu. Semua lah, semua manusia gitu. Iya. Karena kebiasaan dulu Mas, pengalaman. Ini di dunia nyata atau dunia apa kita ngomongin podcast ini? Di share-nya ini. Nggak tahu ntar nih adminnya di-share kemana. Nah itu. Dan juga jangan sampai kita stres. Intinya adalah bagaimana tetap optimis untuk bisa mengobati ini. Karena permasalahannya itu antibody ataupun imun. Betul, setuju. Jangan sampai turun. Kalau sampai turun udah selesai Jangan semua. telat makan. Jangan telat makan. Nah ini perlunya dan pentingnya jangan dulu putus sama pacarnya biar nggak galau dulu gitu. Iya. Jadi Anda yang mutusin saya kemarin tolong jangan putus dulu ya. Ini imun saya turun ini. Imun saya turun ini gara-gara Anda ini. Tolong yang putus-putus, yang cewek-cewek hubungi. Itu dia podcast Let's Talk About kita hari ini. Selalu nantikan podcast-podcast terbaru dari PKBI Kalimantan Tengah dan pantengin terus Instagram, YouTube dan semua medsos PKBI Kalimantan Tengah. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Najib dan Dr. Fitri. Salam inklusi.